Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Better Leader. Udah lama kita nggak ngobrol, Bang. Oh iya benar. Terakhir kita udah berapa tahun lalu? Tahun lalu mungkin ya. Iya tahun lalu tuh 2 tahun lalu ya. Kayaknya hampir 2 tahun kayaknya yang kita di depan itu kan. Di depan kalau enggak di itu tuh di perpus. Ngomongin soal apa ya? Itu Bang Arya sendiri kan? Iya, itu gue sendiri. Iya. Jadi kebetulan kita lagi di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang ke-78. 78. 78. Itu kan biasanya diisi dengan lomba-lomba, Bang. Kan? Kita coba isi dengan ngobrol agak lebih bermutu lah gitu ya. Mantap. Iya. Tapi ini kan kita pakai kaos yang seragaman. Kita bukan dari pengajian apa gitu, bukan ya? Bukan ya. Ini kita lagi pakai yang sama kayak gini nih berkaitan dengan kemerdekaan tadi nih, Steady ya. Jadi kita baru aja ada lomba-lomba kecil lah ya di kantor kami nih. Iya. Tulisannya kan you can kan? Nah, you can. Kamu kaleng ya kan? Bukan. Kamu bisa. Iya, bukan kaleng gigi kan? Kalau you can tooth gitu beda lagi. Bang, ngomong-ngomong soal kemerdekaan ya, pengen ngajakin ngobrol agak bermutu dikit nih Bang. Soalnya di kemerdekaan ini yang ramai itu kan lomba-lomba, lombanya makan kerupuk lah, apa gitu ya. Di media sosial itu belakangan kan banyak istilah-istilah yang kesannya kok aneh gitu. Ini harusnya kita 70 tahun merdeka dan kayaknya era sekarang era kebebasan gitu ya. Tapi masih ada orang-orang yang suka pakai istilah wah ini budak korporat gitu ya, terbelenggu nasib misalnya gitu. Nah, gimana tuh komentarnya Bang Arya soal istilah begitu? Tapi sebelum kita membahas kemerdekaan ya, Mas tadi ya, ini mohon maaf ya buat viewer kita nih, ini suara AC nih lumayan mengganggu ya. Tapi mudah-mudahan kamu dengernya lebih clear lah ya. Enggak, ini mic-nya bagus kok. Mic bagus nih, alhamdulillah, iya. Mic ini dipersembahkan oleh, bukan, nggak deh. Oleh saya. Belum masuk ya, oleh Mas Teddy, iya. Belum masuk nih, gimana dong? Masuk dong. Aduh. Oke, kemerdekaan ya. Menurut gua pribadi, menurut saya pribadi itu kemerdekaan itu ada 2 sih, Mas Teddy. Yang pertama itu kemerdekaan, ini menurut saya pribadi ya, kemerdekaan saat ini sama kemerdekaan nanti. Gitu ya. Nanti dan nanti. Ini dan nanti nih minimal menurut saya ya, menurut gua nih. Jadi kemerdekaan saat ini artinya mungkin kita buat teman-teman yang juga seperti kami pekerja gitu ya, di mana dikaitkan sama hal-hal yang mungkin membelenggu quote unquote ya, membelenggu diri kita kadang ngerjain sesuatu yang nggak kita suka, kita terpaksa untuk mengerjakan sesuatu, ada direction dari atasan dan sebagainya. Mungkin pada saat itu kita nggak merdeka gitu, kita merasa nggak merdeka, gitu ya, ngerasa nggak merdeka. Tapi jangan salah nih, kita melakukan ini kan untuk tujuan yang lebih besar, ya kan? Kita ini bekerja dengan tujuan suatu hari nanti, ketika kita mungkin usia produktivitas kita sudah turun, kita merdeka melakukan sesuatu. Bisa beli beras, bisa beli pulsa, ya kan? Bisa ngapa-ngapain lah, terliburan dan segala macamnya. Itu merdekanya nanti tapi. Ini dalam usaha konteks perjuangannya. Ya kan ini tahun 45-nya nih kita nih, gitu kan? Kan zaman dulu juga gitu kan. Tahun 45 kita nggak ngerasa merdeka tapi kita berjuang melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kita merdeka juga. Nah, itu merdeka yang nanti tuh ya. Merdeka saat ini itu adalah, nah ini kita bebas melakukan sesuatu sekarang. Apapun yang kita suka. Kita nggak perlu ada batasan-batasan antara aturan perusahaan dan sebagainya. Kita nggak ada yang merintah kita. Kita nggak dikasih target dan segala macam. Tapi jangan lupa nih, nantinya, ketika kita let's say mau beli beras, ketika kita mau liburan, ada duitnya nggak? Nah kan gitu ya. Jadi kita merdeka sekarang. Nah, tapi nantinya terbelenggu nih. Gitu.
Nah, tadi dengan Mas Teddy sampaikan bahwa ya tadi ya ada istilah-istilah budak korporat, kesehatan mental, toxic environment gitu ya, yang dimana mungkin kita merasa terpenjara gitu ya, ujung-ujungnya kita mau kemana gitu. Yang kita pikirin tuh ujungnya, jangan kita pikirin sekarang. Iya, iya. Karena sebenarnya kalau istilah kemerdekaan atau kebebasan itu kan agak menarik ya Bang ya. Ya, Disebut bebas itu pasti ada dalam batasan. betul, Ya kan? betul. Misalnya kayak orang main bola, bebas tuh giring bola, tapi ada batasan kotaknya. Ya, Ya kan? Di luar batas itu ya bolanya out. Ya Iya. kan? Dan semua hal kayak gitu ya. betul, Jadi si kebebasan itu nggak ada batasnya. benar. Makanya tadi tuh, apakah batasnya mau kita bikin sekarang? Aku pengennya bebas sekarang aja deh. Bebas keluarin duit, belanja, santai-santai. Nanti pasti ada batasnya juga. Ada ya. batas juga. Atau mau batasnya tuh diperluas gitu ya. Aku pengen bebasnya nanti pas udah tua. Nah, jadi sekarang ya bergeraknya dalam kebebasan yang tua tadi tuh. Ya punya duit, belanja tapi dihemat Ya. ya kan, supaya soalnya batasannya kan luas nih, ya kan? Gitu kali ya. Iya, kalau gue ngeliatnya kayak gitu ya. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Karena kemerdekaan itu ya balik-balik lagi. Kemerdekaan atau kebebasan itu perlu batas betul. Ya, karena justru ketiadaan batas itu akan membuat orang jadi bingung. Kalau begini boleh nggak? Iya. Kalau begono boleh nggak? Ini ngelanggar ini nggak? Ini ngelanggar itu nggak? Gitu. Nah, cuma kalau kita ambil elaborasi sedikit, istilah ada orang suka nyebut budak korporat tadi. Oke. Itu kan kesannya budak ya. Budak itu kan di zaman dulunya itu orang bahkan sama dirinya sendiri dia nggak bisa punya kendali gitu ya. Betul. Budak tuh seingat gue dulu juga kayaknya nggak digaji kalau kerja Iya. tuannya ya. Iya. Cuman dikasih Cuman makan. dikasih makan. Itu pun niatnya supaya dia nggak mati, jadi tetap Iya, bisa kerja ya kan. betul. Nggak punya kebebasan sama sekali. Nah, budak korporat itu kan istilah yang agak aneh ya, karena orang kerja di korporat itu dibayar Digaji. pakai kontrak ya. Nah, tapi menurut Bang Arya, istilah itu sebenarnya keluar dari situasi orang yang gimana ya? Oke, sebenarnya gini ya, kalau gue ngelihat pribadi itu adalah kenapa keluar istilah budak itu ya? Karena balik-balik lagi tadi, ini kan gue nggak tahu deh, apakah istilah ini udah ada dari 10 tahun lalu? Nggak Iya, ada. iya. Kayaknya enggak sih. Enggak ya, ini kan Baru-baru ini let's lah say mungkin. baru-baru ini kan, baru-baru Iya. ini aja. Jadi dalam artian bahwa kenapa istilah itu keluar? Karena balik-balik lagi nih, kalau menurut gua pribadi ya, dimana di era saat ini itu sekarang kita itu udah banyak kebebasan, banyak kebebasan. Mau ngapain? Mau nyari duit di YouTube bisa, Bisa. Iya, 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 iya. nyari di Instagram bisa, Bisa boleh. ya kan? TikTok live bisa. Bisa. Mandi lumpur boleh kan gitu ya kan, boleh gitu. Nah jadi dari sini sebenarnya ini karena adanya pilihan-pilihan itu tuh, menurut gua ya. Orang jadi ngerasa kebebasan tuh lebih luas. Lebih luas. Nah, Nah sementara tapi jangan lupa nih, untuk kita let's say lah subscribernya Dunamis berapa? sekarang udah 1.000 loh. Udah 1.000 gitu ya. Tapi untuk mencapai titik 1.000 itu kan perlu kerja keras ya. Nah itu kan artinya lu nggak merdeka juga anyway Iya. gitu. Nah kebanyakan orang di era saat ini udah ngelihat banyaknya pilihan, udah banyaknya kita ngelihat orang-orang yang berhasil, terus kita ngerasa bahwa ih kayaknya enak tuh jadi YouTuber, enak jadi apa influencer, Cuman ngomong, cuman ngobrol, ngomong bikin dapat konten, duit, ngeprank orang nah, gitu ya. ngeprank orang dapat duit gitu. Nah iya. pertanyaannya, lu lihat usahanya nggak nih kemarin-kemarin? Pas lagi usaha itu mungkin dia kayak budak juga kerjanya ya. Iya, kayak budak juga. Bayangin tiap hari ngonten. Iya sih, betul. Kita aja tadi ngobrol, kita mau ngomongin apa ya? Kagak tahu gitu. Ya. Bingung gitu kan mau ngomongin apa. Nah tapi bayangin kalau itu tiap hari dilakukan, kita mau ngomongin apa ya? Kita mau ngomongin apa? Ya? Itu kan ya perlu effort juga, perlu perjuangan Pas juga. lagi berjuang tuh sebenarnya kayak budak juga ya. Kayak budak juga. Iya kan, kalau di analogikan begitu ya. Dan yang kedua menurut gua adalah mindset instan itu loh. Gitu kan? Kita lihat ya sekarang kan eranya kita lihat kalau viral doing langsung gitu kan naik gitu ya. Nah
banyak orang ingin instan, entah kaya instan, terkenal instan atau apalah gitu ya. Tapi balik-balik lagi, mereka nggak lihat prosesnya. Betul, ada yang sekali jeder langsung blar ada gitu ya. Tapi kan jumlahnya sedikit. Iya. Nah pertanyaannya, kalaupun udah meledak nih, gimana kita jaga konsistensi kita itu kan? Supaya ketika udah meledak, video berikutnya meledak juga, video. Dan di era yang banyak pilihan ini teman-teman jangan lupa bahwa kompetitor kita juga banyak. Iya betul. Cuman gimana dengan istilah mungkin ya orang yang menggunakan istilah budak korporat tadi bang, itu kan juga menggunakan istilah orang lain itu punya privilege gitu kan. Ya. Nah, jadi apa kalau agak bahasa lebih mungkin ekonomi sedikit, ya gue kan tidak semerdeka dia karena gue ada di dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Maksudnya apa? Ya mau kuliah aja nggak mudah misalnya gitu kan. Kalau gue nggak kuliah, otomatis kerjaannya level tertentu, gajinya UMR misalnya gitu kan. Gaji UMR itu pasti pas-pasan ya makanya budak korporat. Nah gitu loh. Iya. Sementara orang lain tiba-tiba S1-nya aja udah di Amerika, misalnya gitu. Gimana tuh Pak? Ya ini betul sih, balik-balik lagi ya. Kalau gue pribadi ngelihat bahwa kita bernafas aja privilege. Gitu. Nah, iya juga sih. Iya dong, kita nafasnya udah privilege. Dalam artian bahwa dalam satu race tertentu, kita punya modal yang sama. Satu race tertentu ya, race yang berikutnya itu mungkin beda lagi gitu ya. Nah, tapi ya bedanya adalah ya itu tadi privilege itu kita yakini ada, betul. Ada yang mungkin orang tuanya udah kaya, orang tuanya Raffi Ahmad itu kan ada ya kan. Udah tenang lah ya kalau udah kayak si Cipung sama siapa satu lagi itu abang itu kan udah tenang hidupnya gitu. Tapi balik-balik lagi menurut gue pribadi adalah kita punya modal yang sama. Kita dikasih otaknya sama. Kita dikasih kesempatan waktunya sama 1 kali 24 jam setiap orang, setiap hari gitu ya. Nah, cuman balik-balik lagi. Balik itu loh. Bro tadi gue lihat keresahan gue adalah ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nggak bisa karena itu tadi bapak gue bukan Raffi Ahmad. Iya. Bapak lu bukan petugas pajak kan? Gitu. Kalau kita kan udah kayak begitu udah enak. Bea cukai. Cukai. Bukan bea cukai yang ono. Bukan. Gitu ya. Jadi balik-balik lagi gitu bahwa balik dengan istilah budak korporat gitu. Nah, ketika istilah budak korporat itu kita merasa bahwa kita ngelihat orang lain yang lebih sukses dari kita, kemudian kita ngerasa gue kan cuma remahan-remahan rengginang kan gitu ya. Pada saat itulah budak itu kan level paling rendah. Kalau di ya struktur zaman dulu perkebunan gitu ya atau apalah gitu ya. Nah, jadi ketika kita ngerasa di bawah posisinya, ya udah. Jadi sebenarnya budak korporat itu bukan istilah menurut gua, tapi lebih kepada mentalitas ya. Mentalitas, persepsi gitu persepsi. Ya. Cara dia memandang dirinya sendiri ya. Iya. Karena kan nggak betulan ada sebenarnya itu. Itu hanya ungkapan istilah yang berita buruknya adalah bisa mempengaruhi yang ngomong. Betul. Ya kan? Dia jadi bisa ngerasa budak beneran gitu ya. Padahal bukan. Kan ada kontrak kerjanya. Ada kontrak. Dan ketika tanda kontrak kan nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Ya? Lu tanda tangan kontrak sendiri. Tapi dipaksa sama kemiskinan struktural tadi. Nah, ini menarik. Nah, ketika kita dipaksa sama yang tadi ya, kita oke lah, kita butuh duit gitu ya. Kita butuh duit, kita butuh uang untuk makan, hidup dan sebagainya. Tapi kan kita mau kerja di mana itu kan pilihan. Betul kan? Ketika kita assign kontrak, itu berarti pilihan kita. Jadi balik-balik lagi tadi, istilah budak itu kalau gue bilang sih ya mentalitas aja gitu. Ya, karena bahayanya di situ ya. Betul. Karena sebenarnya tidak betul-betul budak, itu sebuah istilah yang dilekatkan ya sebagai mungkin bentuk julitan atau nyinyiran ya. Nah, cuman bahayanya itu bisa mempengaruhi mentalitas kita juga nih. Bisa jadi ngerasa budak beneran gitu kan. Karena kita melihat ketidakberuntungan kita tuh sebagai sesuatu hal yang harus dikasihani gitu. Nah, iya betul sih. Iya. Kalau gue mikirnya gitu. Nggak ada salahnya kerja di korporat, sorry. Ya. Nggak ada salahnya.
nggak ada salahnya lo selesai jam 5 lo pulang jam 7 jam 9 gitu. Tapi balik-balik lagi ketika lo merasa lo perlu dikasihani, lo perlu istilah-istilah yang istilah-istilah yang disematkan bahwa ya lo memang patut dikasihani gitu, kayak budak gitu kan. Iya. Ya kan? Lo Ya, apa merasa namanya tidak mental breakdown. mental breakdown gitu kan. Padahal cuman stres dia aja, ya kan. Mental breakdown. Ya itu istilah-istilah yang sebenarnya disematkan, cuman bahaya bisa mempengaruhi kita ya. Bisa mempengaruhi kita. Padahal tadi, jadi kalau balik ke konteks kemerdekaan kita, sebenarnya ya alhamdulillah kita sekarang masih ada di suasana yang merdeka ya, Mas, sebenarnya. Iya. Kita dan merdeka itu bukan berarti nggak ada batasan, tetap Nggak ada ada batasan. Bedanya apa sih kita sebelum merdeka sama sudah merdeka? Ya bedanya dulu itu akses bisa dikatakan nggak ada, ya kan? Misalnya akses, orang punya akses tanah gitu ya, Iya. nggak bisa gitu. Kalau sekarang kan bukan nggak bisa, nggak punya duitnya mungkin, dia belum nyampe, ya kan? Tapi dulu emang nggak bisa, emang ditutup sama yang memonopoli saat itu, ya kan? Pendidikan misalnya, emang nggak boleh masuk aja gitu. Sekolah emang nggak ya ada, kan? untuk Nggak ada pribumi dan sekolahnya, sebagainya. ya kan? Sekarang sih ada mungkin sekolah yang wah kalau masuk ke sana dinyinyirin nih, ya. Tapi kan bisa masuk, Betul, gitu kan? Bisa, cuman mungkin belum tentu nyaman gitu ya. Nah, jadi poinnya kemerdekaan itu sekarang ada. Pertanyaannya mau dipakai, ya, dimanfaatkan, atau justru kita mau membatasi diri dengan istilah-istilah bodoh korporat tadi, Iya. ya kan? Iya, betul. Karena gue merasa bahwa nggak ada istilah merdeka itu lahir setelah perjuangan. Iya. Kalau nggak ada perjuangan bukan merdeka namanya. Ya udah flat aja hidup Iya lo. juga sih. Iya benar. Iya kan? Nah, jadi ketika ya kita balik lagi tadi, ketika kita mau merdeka sebagai budak, ya berjuang dulu lah. Berjuang dulu. Kalau lo nggak mau kerja di corporate, ya ngonten lah minimal misalnya. Iya, betul Atau juga. lo ngapain gitu lo. Lo berjuang dulu. Baru setelah itu lo bebas, ya udah gitu. Di merdeka ya. Sama kan? Iya, Dengan artinya juga lo di corporate juga, ya lo berjuang dulu lah. Ya lo capai target yang diberikan, lo ikutin semua rules di perusahaan. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya lo merdeka juga. Iya. Merdekanya cuma nanti gitu. Sekarang kita berjuang dulu. Gitu. Iya. Kalau gue sih mikirnya gitu. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Jadi memaknai kemerdekaan yang sebenarnya nggak pernah dilepas dari kita ya. Iya. Dan kita sudah 78 tahun, negara kita ya on progress. Ada lebihnya, ada kurangnya Ya, gitu itu ya. pasti. Tempat kerja kita juga sama gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat hakikatnya, ya kita semua sekarang sudah punya opportunity, Ya. ya kan. Kemarin ngobrol nih bang, sama istri gue bang. Jadi apakah misalnya kalau kita lihat ya, yang punya company nih, dia merdeka tahu karena dia anaknya yang founder bisa gitu ya. Ternyata nggak juga loh bang. Ya nggak juga. Kemarin tuh kita ngobrol gini nih, ada satu company ini foundernya masih ada sih bapaknya. Ini orangnya visioner. Tapi kalau dilihat-lihat anaknya tuh kebetulan ada yang jadi direktur ya, beberapa orang. Itu nggak ada yang visioner tuh. Jadi yang ngelola perusahaan itu kayak anggot-anggotan lah, ya kan. Termasuk mantu-mantunya. Makanya istri gue komen kan, itu makanya kalau orang-orang crazy rich itu suka milih mantu ketat banget, ya kan. Jadi serba salah kan. Iya. Milih yang berkualitas, tapi belum tentu cinta. Iya. Milih yang dicintai, Belum tentu berkualitas. Jadi nggak merdeka juga mereka sebenarnya ya. Makanya akhirnya jadi kayak susah nyari jodoh, ya kan, dipaksa nikah gitu. Artinya orang-orang yang kita lihat punya privilege belum tentu juga semerdeka itu. Benar. Ya kan? Karena memang nggak ada kemerdekaan yang absolut ya menurut gue Ya, pribadi. selalu ada dalam batasan tadi. Ada dalam batasan tadi. Yes. Oke teman-teman semua, mari kita maknai kemerdekaan dengan mungkin 2 poin ya, Bang. Ya. Satu, mengevaluasi apakah ada batasan-batasan yang kita buat sendiri. Nah, yang sebenarnya nggak ada sih sebenarnya, Nggak ya ada. kan. Nah, lewat istilah-istilah jokes tadi yang mungkin kita seriusin, lama-lama jadi label. Yang kedua ya coba di exercise tuh ya, di dalam batasan yang kita punya, kemerdekaan apa yang bisa kita lakukan ya di pekerjaan itu. Ya. Dan satu lagi kalau boleh gue tambahin, berjuang dulu deh. Nah, Kalau lo mau merdeka lo mesti berjuang dulu. Itu aja. Jadi kemerdekaan itu mengandaikan adanya mungkin batasan atau belenggu,
dan harus diperjuangkan supaya capai Iya, ya kan. betul. Nggak ada istilah merdeka kalau dari awal sudah Nggak berjuang. nggak berjuang. Iya. Itu aneh ya. Ya, Aneh. merdeka itu kan ada ya karena kita perlu berjuang. Iya. Thank you Bang Arya. Siap, Mas Teddy. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia Merdeka. ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.